Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin syafi'il ummah wa khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ahli sunnah wal jamaah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dirahmati Allah, pada dasarnya apapun yang dilakukan oleh seorang hamba akan disandarkan oleh prasangka kepada Sang Kholik atau prasangka kepada Sang Penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Aku berada di dalam prasangka hamba-hambaku. Kemudian apa sebenarnya yang dimaksud Allah dengan kata-kata bahwasanya Allah ada di dalam prasangka hamba-hambanya? Sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan Allah, Imam Qurtubi menjelaskan bahwasanya arti atau makna dari dzon, prasangka hamba kepada Allah, adalah sebagai berikut. Yang pertama, dzonnul ijabah inda du'a, berprasangka diijabahi, berprasangka dikabulkan ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah. Jadi makna yang pertama dalam kandungan ana inda dzonni abdi bi adalah dzonnul ijabah inda du'a, berprasangka dikabulkan, berprasangka diijabah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua maka aku akan mengabulkan doa kalian. Itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sebagai kaum muslimin sudah sepantasnya dan sudah seharusnya ketika kita berdoa, kita harus berprasangka kepada Allah bahwa doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai pun doa itu tidak dikabulkan seketika juga, kita harus berprasangka doa itu akan dikabulkan untuk anak cucu kita besok, atau bahkan kepada cicit kita kelak. Yang terpenting adalah kita jangan lelah-lelah untuk tetap berdoa kepada Allah, karena punya prasangka setiap doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hikmah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, makna dari berprasangka baik kepada Allah adalah dzonnul qabul inda taubah, berprasangka diterima ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bukanlah malaikat, manusia bukanlah iblis, tapi manusia adalah makhluk yang memiliki sifat malaikat dan memiliki sifat iblis. Apa itu? Kalau malaikat pasti selalu benar, kalau iblis pasti selalu salah. Oleh karena itu, karena kita manusia, kita kadang-kadang salah dan kita kadang-kadang benar. Dan ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa, maka sudah semestinya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bertaubat kepada Allah, kita berprasangka bahwa taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berkecil hati, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubat kita. Kebaikan yang tidak abadi bukanlah suatu kebaikan, begitu pula keburukan yang tidak abadi juga bukan suatu keburukan. Bahkan keburukan yang tidak abadi lebih baik daripada kebaikan yang tidak abadi.
Seperti apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali yang berbunyi, la khaira fi khairin la yadum, wala syarra fi syarrin la yadum, bal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Sahabat hikmah Jum'ah yang senantiasa dirahmati Allah. Kemudian makna kandungan dari firman Allah, ana inda dzanni abdi bi, yang ketiga adalah dzannul maghfirah indal istighfar. Kita berprasangka bahwa kita diampuni oleh Allah ketika kita mau beristighfar, ketika kita mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun kesalahan kita, jangan lupa kita meminta ampunan, memohon ampunan kepada Allah, dan tetap berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan dosa-dosa kita ketika kita mau beristighfar pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, makna yang terkandung di dalam berprasangka baik kepada Allah adalah dzannul mujazah inda fi'lil ibadah bisyurutiha. Kita berprasangka bahwa ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah kita sampai kepada Allah, ibadah kita sah di sisi Allah ketika kita melakukan ibadah. Yang terpenting adalah bisyurutiha, syarat-syarat ibadah itu telah kita lakukan dengan sempurna. Semisal kita mengerjakan sholat, yang terpenting apa itu syaratnya sholat sudah kita kerjakan. Kita mengerjakan puasa, yang terpenting adalah apa syaratnya puasa sudah kita laksanakan. Dan ketika syarat-syarat ibadah itu sudah kita laksanakan, kita berprasangka kepada Allah bahwa ibadah kita diterima, ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua prasangka-prasangka baik kita kepada Allah itu tamassukan bisodiki wa'di, karena kita berpegang teguh pada kebenaran dari janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Apapun yang kita lakukan, kembali harus kita sandarkan kepada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah, seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi yang saya sampaikan di depan, yaitu ana inda dzanni abdi bi, aku ada di dalam prasangka hamba-hambaku. Ketika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka hal baik akan terjadi kepada hamba-hambaku, dan ketika hamba-hambaku berprasangka buruk, maka hal buruk pun akan menimpa hamba-hambaku. Itulah yang dimaksud oleh Allah dengan sebutan Allah ada di dalam prasangka hamba-hambanya. Sahabat hikmah Jum'ah, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba. Apabila ada kalimat, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wallahu yaqdi birridha warahmah lana walakum walijamil ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.